Lihat Sudah, Pak. sudah ya. Oke, jadi kalau soal yang nomor 18 tadi kita eh, lupa tentang integrasi apa namanya eh, rumus trigonometri ya. Rumus trigonometri. Jadi sebentar. Kalau kita lupa rumus trigonometri tadi nomor 18 itu adalah wah ini kok susah nulis lagi saya. Jadi kan kita buat bahwa fungsi X sama dengan cos X, fungsi X sama dengan cos X. Wah, susah lagi nulisnya ya. Cos X ini untuk 0 kok susah lagi ya. 0 sampai 0 sampai tadi apa pi ya. Untuk 0 sampai pi. Terus yang lainnya untuk ini sama dengan ini sama dengan 0 untuk X lebih besar dari pi. Lebih besar dari pi ya. Nah, diminta untuk mencari sinus Fourier sinus integral ya, Fourier sinus integral. Maka Fourier sinus integral itu Fourier sin integral integral ini uh, AW-nya itu 0. AW-nya 0. Yang ada adalah BW ya. BW. Wah, ini nulisnya nggak enak nih. BW sama dengan 2 per pi integral 0 sampai tak hingga. Kemudian ini fungsinya fungsi V sinus uh, sinus omega V dV. Nah, seperti ini kan. Ini adalah rumusnya. Maka kalau kita masukin ini adalah 2 per pi 2 per pi. Yang ada adalah dari 0 sampai pi aja kan. Dari 0 sampai pi. 0 sampai pi. Ini adalah cos. Cos ya. Cos X. Nah, di sini kita V. Cos V sin omega V dV. Nah, ini seperti gini. Nah, ini cara pengerjaannya kita kerjain yang ini dulu nih. Kita kerjain yang ini dulu ya. Nah, jadi yang ini yang kita kerjain ini adalah integral 0 sampai V. Ini yang tadi Vita memakai rumus trigonometri ya. Ini kita beranggap kita lupa rumus trigonometrinya. Ini V, cos V. Ini yang tadi pakai cara integral apa namanya parsial ya, pakai integral parsial. Ini kalau kita masukin ini adalah D cos cos omega WV. Ini kalau diturunin kan cos diturunin minus minus sinus kan. Ada seper W, ada W di sini. Jadi ini ada minus seper W. Nah, ini. Jadi minus seper W. Jadi kalau ini diturunin, kalau kalian bingung dengan cara saya, pakai cara Okan tadi, ya, pakai cara Okan, mungkin lebih mudah dipahami, dimengerti ya. Ini jadi ada seper minus seper W. Jadi kalau minus seper W-nya ini keluar, maka ini sama dengan minus seper W. Minus seper W keluar ya. Minus seper W-nya keluar. Nah, kemudian ini UV kan, UV. UV berarti kalau dikali, kalau diintegralkan menjadi cos cos V dikali cos cos WV ya minus integral cos WV
WV D DV. D cos D cos D cos V. D cos V. Ini, nah kemudian ini sama dengan min seper W, min seper W. Ini kalau kurungnya dibuka, cos V, cos WV, ini minus sama minus jadi positif, positif seper W, integral. Ini D cos kalau diturunin hasilnya apa? Sinus ya. Sinus hasilnya minus lagi. Jadi ada minus di sini, salah nih berarti. Ini minus lagi jadinya. Karena turunan dari cos kan minus kan. Sin V cos WV dV. Nah ini. Nah kemudian ini dikerjain lagi sama pakai parsial lagi. Jadi ini kalau pakai parsial lagi ini adalah min seper W cos cos V terus cos WV ini minus ini kalau dimasukin ini jadi sinus kan, D sinus kan. Jadi ini ada seper W integral sinus sinus V. Ini cos dimasukin ke dalam sini menjadi D sinus sinus omega V. Ini ada seper W lagi di sini. Karena D sinus omega V kalau diturunin kan jadi cos kan. Sedangkan sini nggak ada W-nya. Ya, jadi harus ada seper W di sini. Jadi ini seper W sama seper W yang di depan ini menjadi minus, ini menjadi seper W kuadrat kan. W kuadrat. Kemudian ini kita kasih kurung besar lagi. Ini sin V, ini sin V dikali dengan sin 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 omega AWV minus, nah, minus, kemudian integral sin sin omega WV D sin. Nah, D sin. Ingat parsial integral ya, D sin. Seperti gitu. Jadi ini kalau ditulis ulang sama dengan jadi ini kalau ditulis ulang sama dengan ya, tadi sama dengan apa tadi? Tadi apa di sini? Min seper W cos V sin cos WV ya. Jadi min seper W cos cos V cos V cos 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 WV terus ditambah seper W kuadrat sin 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 V sin V sin WV terus minus seper W kuadrat apa tadi? Minus seper W kuadrat. Ini nih kalau ditulis ini sama dengan integral cos V terus sinus WV dV. Nah, coba lihat atas. Ini kan?
Ini kalau diturunin D cos ini D sinus WV ini kalau diturunin kan jadi cos kan. Cos V sin WV kan. DV ini. Ini kalau diturunin ini. Lihat yang kursor saya. Ini sama dengan ini. Ini kan sama nih. Ruas kirinya. Oh, salah ini maksudnya ini. Ini ruas kirinya kan sama kan. Jadi ini kalau ini semua kita pindahin ke ruas kanan, jadi sama dengan ke ruas kiri. Ruas kiri tadi isinya adalah kan ini. Ruas kiri isinya adalah ini. Ini, ini nih yang saya tandain. Ini kan ruas kirinya kan. Ruas kirinya adalah ini. Cos V. Jadi ruas kirinya adalah cos cos V sinus sinus omega WV, DV ini ruas kirinya dikurang sama yang ini yang dipindah seper W kuadrat integral cos V sinus WV DV DV sama dengan sisanya adalah ini nih. Ini yang di atas nih, kalian lihat nih yang di atas nih, ini kan sisanya kan. Ini yang ruas kanan kan? Ruas kanan kan? Iya, Pak. Bukan dikurang, ini kan minus, berarti ditambah ya. Ditambah ya. Ini kalau pindah kan jadi, ini kan minus kan tadi kan? Minus kalau dipindahin ke kiri kan jadi ditambah ini. Jadi ini sama dengan ini. Nah kemudian ini adalah 1 plus 1 per ini. Terus integral cos cos V sin WV DV. DV ini sama dengan adalah min seper W cos. Ini nih yang di atas ini nih. Ini yang dalam kurung ini. Ini. Nah, ini artinya ini kalau kita tulis ini sendiri, ini integral cos cos V sin. Aduh, ini makin jelek aja kok tulisannya. Udah jelek nih tabnya nih. Sin W V dV sama dengan ini kalau pindah ke ruas kanan kan jadi seper ya. Seper 1 plus 1 per W kuadrat dikali dengan ini yang semua nih. Ini. Tapi ingat ini tadi batasnya adalah 0 sampai pi ya, 0 sampai pi. Nah, jadi ini kalau dimasukin ke sini ke rumus awal ini rumus awal nih ini. Ini kan bisa dimasukin ke sini kan? Jadi ini masukin ke sini, maka hasilnya itu tadi. Ini kalau lupa dengan rumus trigonometrinya yang tadi kita kerjain. Nah, lebih rumit kan? Lebih rumit, tapi bisa dikerjain, tapi lebih rumit. Jadi sebaiknya ingat-ingat rumus trigonometri. Ya, ya dicatat aja. Kan nanti kalau kalau ini kan bisa buka cheat sheet kan. Jadi ada hal-hal yang perlu dicantumkan dalam cheat sheet, yaitu rumus trigonometri ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi lebih ringkas dengan caranya Vita ya. Tapi kadang-kadang ada soal yang tidak mengandung trigonometri, tapi bisa menggunakan cara seperti yang saya buat ini nih. Jadi dengan teknik seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Tapi intinya adalah harus latihan sendiri. Karena punya catatan lengkap, punya ngumpulin tugas, kurang berarti kalau nggak buat sendiri. Karena kalau nggak latihan sendiri,
Pasti udah ngelihat yang pusing-pusing kayak begini makin pusing ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita satu soal yang berikutnya, saya minta eh, eh, ini saya share screen lagi ya, saya share screen lagi. Oke, ini soal ini tadi sudah. Sekarang soal berikutnya, soal berikutnya. Ini transformasi Fourier ya, transformasi Fourier soal nomor satu. Soal nomor satu. Siapa yang mau kerjain soal nomor satu? Transformasi Fourier soalnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tapi yang kita kerjain nomor satu aja. Nomor satu ada pertanyaan. Siapa yang mau ngerjain yang nomor satu? Oke, kalau nggak ada yang mau ngerjain, saya tunjuk. Ya, oke. Saya tunjuk. Saya stop share dulu. Tapi nomor satu ya, saya tunjuk. Talita ada, Talita? Talita ada? Bersuara dulu Talita kalau ada. Oke, Talita nggak ada ya. Saya kasih kuning. Berikutnya, kalau Talita nggak ada, Zahra ada, Zahra? Ada Bapak. Ya, coba tampilkan. Ini Talita di Zoom ada ya, tapi dipanggil nggak bersuara ya. Yang ini ya Pak. Iya. Eh, dalam soal ada fx sama dengan x jika x mutlak kurang dari sama dengan satu, dan 0 jika x mutlak sama dengan satu. Ya, terus sketsanya digambar seperti ini. Di sini dihitung G omeganya sama dengan 1/2 pi integral dari minus Taingga sampai Taingga. F FV E pangkat minus I omega V dV sama dengan 1/2 V sama dalam kurung integral dari minus Taingga sampai minus 1 FV E minus I double omega V dV plus integral minus 1 sampai 1 FV E pangkat I omega V dV plus integral 1 sampai hingga FV E pangkat minus I omega V dV. Didapat sama dengan
1 per 2pi integral minus 1 sampai 1 V pangkat minus I omega V dV sama dengan 1 per 2pi dalam kurung integral minus 1 sampai 1 X minus pangkat minus I omega X dx. Terus gunakan parsial untuk ininya, menyelesaikannya. Di mana U-nya ini X dan DU-nya ini dx. dV-nya ini pangkat minus I omega X dan dV-nya minus sama dengan minus 1 per I omega pangkat minus I omega X. Lalu masukkan 1 per 2pi dalam kurung X minus 1 per 1 omega pangkat I omega X. Dari minus 1 sampai 1 ditambah integral min 1 minus 1 sampai 1 1 per I omega dikali pangkat minus I omega X dx. Lalu 1 per 2pi minus 1 per I omega minus I omega dikurang. Coba langsung ke jawabannya sama nggak dengan kuncinya? Jawabannya sama, Pak. Nih. Ya, sama ya. Oke, jadi pengerjaannya seperti gitu, hanya memang butuh ketelitian dan butuh latihan ya. Kalau nggak latihan sendiri, pasti untuk pengerjaan-pengerjaan seperti gini pasti akan bingung sendiri ya. Oke, terima kasih. Silakan Baik, ditutup. Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini kalian tadi membuat ini tadi kan kita ngerjain nomor 18 ya, Kresik nomor 18 ya. Iya, Nah, Pak. sekarang sebagai tugas kerjain Kresik tadi nomor 18, nomor 19. Nomor 19 kerjain. Nanti di-upload di Epsilon apa namanya saya siapkan di Epsilon paling telat sekarang jam 10 ya. Jam 10. Jam 10 nanti di-upload di Epsilon. Ya, nomor berapa tadi? 19 ya. 19 ya. Nomor 19. Dari Kresik yang tadi Vita nomor 18 kerjain nomor 19. Oke, saya rasa kita akhiri Zoom-nya. Kalian upload nanti jawaban kalian di Epsilon ya. Berarti Oke. deadline-nya jam 10, Pak. Deadline-nya jam 10. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama.